Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Rahmawati Aji dengan NIM 2314070264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi perang Sultan Muhammad II Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, yang pertama kita dahului dengan apa itu Konstantinopel. Kota Konstantinopel merupakan kota penting yang dibangun pada tahun 330 Masehi oleh orang Yunani, bernama Kaisar Bizantium. Sampai-sampai ada yang mengatakan seandainya dunia ini menjadi satu kerajaan, tentulah Konstantinopel adalah kota yang paling layak sebagai ibu kotanya. Konstantinopel adalah salah satu kota paling besar dan paling penting di dunia, sehingga banyak negara-negara berusaha untuk menaklukkan ibu kota dari Romawi ini. Salah satu usaha yang dilakukan oleh kaum muslim untuk menaklukkannya adalah dengan membangun benteng Rumeli Hisari di Selat Bosporus. Benteng ini dibangun pada kekuasaan Muhammad Al-Fatih dan dijadikan sebagai tempat persediaan peperangan dalam penaklukan Konstantinopel. Salah satu tujuan Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel adalah untuk menyebarluaskan kekuasaan dan ajaran Islam. Dampak dari penaklukan tersebut dapat dilihat dari banyaknya gereja yang dialihfungsikan menjadi masjid-masjid. Salah satunya adalah Gereja Hagia Sophia yang kini dijadikan sebagai museum. Lalu, siapakah Sultan Muhammad Al-Fatih itu? Sultan Muhammad Al-Fatih, atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, memiliki gelar penakluk. Dia adalah sultan yang mampu membuka kota Konstantinopel. Di Eropa, dia dikenal dengan nama Mehmed II. Pria yang ditakdirkan memimpin pasukan muslim sampai ke kota ini lahir di Edirne, Maret 1432 Masehi. Anak yang kelak ditakdirkan untuk menjadi sebaik-baiknya panglima penakluk Konstantinopel dan kelak akan menjadi ahlu bisyarah yang membuktikan ucapan Rasulullah. Proses berdirinya Konstantinopel. Konstantinopel tidak hanya sebagai ibu kota terakhir Romawi, tetapi juga ibu kota negara Kristen pertama. Kesan religius benar-benar terasa di kota Konstantinopel. Agama mengakar kuat dalam masyarakat. Setiap momentum religius dihias dengan emas dan batu permata. Di sini juga disimpan kepala Yohanes Pembaptis Yesus dan mahkota duri yang kabarnya dipakai Yesus ketika disalib. Konstantinopel yang kemudian dikenal sebagai Istanbul didirikan pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Romawi. Kota ini dibangun di atas situs kuno Bizantium yang didirikan oleh orang Yunani pada abad ke-8 sebelum Masehi. Konstantinus memilih Bizantium sebagai lokasi ibu kotanya karena beberapa alasan. Yang pertama, lokasi strategis. Bizantium terletak di tepi Selat Bosporus yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara dan Laut Aega. Lokasi ini menjadi pusat perdagangan yang penting dan memberikan akses ke berbagai bagian dunia. Selanjutnya yaitu nilai sejarah. Bizantium adalah kota yang makmur dan memiliki sejarah panjang. Konstantinus ingin menjadikan Konstantinopel sebagai penerus Roma dan simbol kekaisaran baru. Yang ketiga, keuntungan militer. Bizantium dikelilingi oleh tembok yang kuat dan memiliki pelabuhan yang aman. Hal ini menjadikan kota ini mudah dipertahankan dari berbagai serangan musuh. Selanjutnya kita akan membahas strategi perang Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel tentu memiliki strategi perang. Nah, apa saja strategi perangnya? Mari kita bahas. Strategi perang Sultan Muhammad Al-Fatih. Adapun strategi yang dilakukan Sultan Muhammad II Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel adalah dengan menggunakan strategi militer murni, strategi besar, dan strategi non-militer. Baik, yang pertama kita bahas adalah strategi militer murni. Sultan Muhammad II mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki pada pasukannya untuk mempersiapkan penaklukan Konstantinopel, membentuk kekuatan barisan pasukan Utsmani yang besar hingga mencapai 25.000 tentara. Jumlah pasukan yang sangat besar pada waktu itu. Ia menyiapkan beberapa strategi, berbagai macam senjata, serta menanamkan semangat juang. Selanjutnya, strategi besar. Sultan Muhammad Al-Fatih terus berusaha menyempurnakan persiapan-persiapannya untuk menembus Konstantinopel.
mengumpulkan informasi tentangnya dan menyiapkan peta-peta yang dibutuhkan untuk mengepung. Bahkan secara langsung, Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri melakukan kunjungan-kunjungan pengintaian untuk menyaksikan seberapa kuat pertahanan dari benteng-benteng Konstantinopel. Sultan telah melakukan upaya memuluskan jalan tersebut antara Erdina dan Konstantinopel agar layak menjadi jalur penarikan meriam-meriam raksasa di atas menuju Konstantinopel. Strategi non-militer. Pada hari Ahad 18 Jumadal Ula atau 27 Juni, Sultan Muhammad Al-Fatih mengarahkan pasukannya untuk meningkatkan kehusyukannya, mensucikan diri, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan sholat dan ibadah lainnya secara umum. Muhammad Al-Fatih kemudian berjalan menuju gereja Hagia Sophia. Di sana telah berkumpul banyak sekali manusia bersama para pendeta dan pastor yang terus membaca doa-doa mereka. Ketika Sultan Muhammad mendekati pintunya, orang-orang Kristen itu benar-benar ketakutan di dalam. Seorang pastor berdiri membuka pintu-pintu, lalu Sultan Muhammad meminta kepadanya untuk menenangkan orang-orang itu dan bawa mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Di gereja itu, Sultan Muhammad menunaikan sholat asar. Setelah itu, Sultan Muhammad kemudian memerintahkan agar gereja itu diubah menjadi sebuah masjid dan agar semua disiapkan dengan baik agar pada hari Jumat dapat diselenggarakan sholat Jumat pertama di situ. Para pekerja pun mulai menyiapkan hal tersebut. Salib-salib dan patung-patung semuanya diturunkan. Gambar-gambar dihapus dengan kapur, lalu sebagian mimbar pun disiapkan untuk khatib. Memang, boleh saja mengubah gereja menjadi masjid karena negeri tersebut ditaklukkan secara paksa. Dan penaklukan dengan cara seperti itu mempunyai hukum tersendiri dalam syariat Islam.